Cerita budak kesayangan enggak, melainkan cerita anime yang diambil dari kisah nyata, lebih tepatnya dari My Kisah ini dimulai dengan diperlihatkannya MC super hoki kita yang diketahui bernama Mamang Yuki. Sabon da yo. Nah, seperti yang kita tahu, di dunia anime ini itu kan perempuan memiliki sebuah kelebihan atau lebih tepatnya kekuatan overpower yang mereka dapatkan ketika para perempuan ini memakan sebuah buah bernama buah persik. Namun ya itu keberkahan dari buah persik ini sama sekali tidak bekerja kepada para kaum pria. Yang oleh sebab itulah Yuki yang notabene-nya seorang pria yang dididik oleh kakak perempuannya untuk menjadi serba bisa seperti bersih-bersih, menjahit, memasak, dan ya berbagai macam pekerjaan yang memang seharusnya umum dikerjakan oleh kamu wanita lah. Terus kemana bang kakak perempuan Yuki? Ini lagi main cukurukuk sama aing? Ya enggak dong cu. Melainkan diketahui kakak perempuan Yuki itu sudah menghilang di sebuah dunia yang bernama dunia iblis, atau lebih dikenal dengan sebutan Mato lah. Bukan dunia ketang cu, kota iblis. Nah, fenomena kota iblis ini itu sudah sering muncul dan memakan banyak korban ya para penonton. Diketahui untuk minggu ini saja orang yang tiba-tiba terpanggil ke kota iblis itu sudah ada 25, hilang 13 orang, dan yang ditemukan sudah meninggal ada 3 orang. Yuki sendiri setelah dirinya ditinggal sang kakak yang menghilang ke kota iblis, kehidupan Yuki ini ya cukup boring dan penuh kesepian gitu kan. Sebab ingin Yuki mencari keberadaan sang kakak perempuannya itu, tapi kemana dan bagaimana gitu caranya supaya ia bisa masuk ke dunia iblis? Salah lagi cu, kota iblis. Awalnya sih gitu, hingga ketika Yuki tengah galau-galaunya, tiba-tiba Konya wa yatara kiri wa mae ga mienai. Mato! Ya, tiba-tiba saja Yuki terseret ke dalam kota iblis. Awalnya sih Yuki berniat untuk tetap tenang gitu dengan cara mengikuti tutorial-tutorial yang ada di internet. Namun muncullah muncullah segerombol iblis yang tiba-tiba saja menyerang Yuki. Wah, Yuki yang sadar bahwa ajalnya ini sudah dekat. Di sini Yuki itu hanya bisa pasrah aja lah, mana belum pernah melakukan cukurukuk lagi. Hingga ketika Yuki tengah pasrah-pasrahnya, iya, muncullah waifu nomor 2 ku di anime ini, yang siapa lagi gitu, kalau bukan Mami Kyoka. Baba Boy. Yang dimana dengan kekuatannya yang bisa memperbudak iblis di sini dengan GG, ciamik dan wangi brutal kang. Mama Kyoka berhasil mengalahkan sebagian besar iblis yang mencoba menyerang mereka dan membawa kabur Yuki dari tempat tersebut. Oh iya para penonton, Mama Kyoka juga tidak kerja sendiri loh. Melainkan Mama Kyoka ini memiliki 3 anak buah yang tidak kalah wanginya bernama Himari, Sang Lolinel, dan sudah lama Aing tidak mengucapkan ini, ya, Shushu.
Sama seperti Kyoka yang memiliki kekuatan untuk memperbudak iblis, ketiga anak buah Kyoka juga memiliki kekuatannya masing-masing. Seperti Himari yang bisa menciptakan benda apapun, serta bisa mengkopi kekuatan seseorang. Lalu sang Loli Nail yang bisa mendeteksi dan memata-matai musuh, serta Shushu yang bisa kalau ini Aing minta kepada kalian untuk mengucapkannya bersama-sama dengan Aing ya cuy ya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Shushu yang bisa berubah menjadi Ultraman Boba. Sebenarnya, selain Yuki, mereka ini juga tengah melindungi 2 orang bocil lainnya. Yang satu sih udah berhasil mereka selamatkan, tapi 1 orang Loli lagi, kini keadaannya tengah dikejar-kejar oleh para monster yang siap mengirim Loli ini ke Isekai. Wah, sebagai pelindung kota iblis, tentunya Kyoka tidak akan membiarkan hal tersebut sampai terjadi dong. Mana Loli gitu kan, ui. Sadar bahwa iblis-iblis ini tidak ada habisnya dan cepat atau lambat pun mungkin Kyoka akan kehabisan tenaga juga. Maka Kyoka yang memiliki kekuatan untuk memperbudak iblis pun tiba-tiba saja mempunyai ide. Bagaimana nih kalau kekuatanku ini aku cobain deh ke seorang pria? Sepertinya menarik. Oi, tol, mau nggak kamu bantuin aku untuk bertarung di sini? Oh iya, mau. Gimana tuh caranya? Gampang kok caranya, kamu hanya perlu untuk menjadi... Oh lohok cai abangku ini Yuki yang mendengar Kyoka yang ingin menjadikannya sebagai budak. Tapi ya, sepertinya tidak buruk juga sih. Bagaimana Anda para penonton? Dimana syarat untuk menjadi budak Kyoka itu adalah Yuki yang harus menjalin kontrak dengan Kyoka. Dengan cara Yuki yang harus mempero-pero dari Kyoka mang. Alamak. Ya karena mantap juga gitu syaratnya. Dan kapan lagi juga jadi budak mama Kyoka? Kan aku juga mau. Maka Yuki pun tanpa pikir panjang hajar mang. Dan namete shimatte ita. Kore wa Yap, Yuki seketika berubah menjadi sesosok iblis. Di mana dengan kekuatan Yuki yang OP serta tunggangan dari Mama Kyoka, maka kini kita diperlihatkan mereka berdua yang benar-benar membantai semua iblis kroco tersebut. Dan ya setelah semua iblis berhasil dikalahkan, Yuki pun pada akhirnya kembali lagi ke wujud manusianya. Maka ini nih boy yang Aing tunggu-tunggu. Maka sebagai budak Yuki pun berhak mendapatkan imbalan dari majikan slebeunya tersebut. Apa tuh bang imbalannya? Lihat aja deh sama kalian. Hah? Yap, dicukurukuk Mama Kyoka, mang. Dan kekimocian Yuki tidak berhenti sampai sini saja, teman-teman embloku. Sebab Kyoka yang melihat Yuki ini mungkin bisa berguna di pasukannya, maka Kyoka pun memutuskan untuk merekrut Yuki ke dalam pasukannya yang diketahui bernama Korps aja lah cuy. Korps pembasmi iblis. Yuki yang mendengar akan tawaran dari Kyoka sih awalnya sempat ragu dengan kekuatannya gitu. Sebabkan satu-satunya hal yang bisa Yuki lakukan itu adalah hanya bisa bersih-bersih doang. Tapi karena Yuki pun sudah bertekad untuk mencari keberadaan sang kakak, plus Yuki juga memiliki cita-cita mulia untuk menjadi seorang pahlawan, maka seketika Yuki langsung menerima tawaran dari Mama Kyoka tersebut. Kimari da na. それに京香さんに褒美がもらえるなら頑張りがいがあるってもんだ。 Yang tentunya apa? Ya, Yuki akan tinggal satu atap bersama 3 gadis kawaii dan 1 loli. Kalau loli, Aing ngerasa jangan terlalu gegabah deh. Dan kehidupan penuh cukurukuk pun sudah menantimu anak muda. Baba Bowie.
Tapi alih-alih jadi pahlawan dan menjadi skuad inti dari korps pembasmi iblis, Yuki malah diminta oleh Mama Kyoka untuk menjadi pembantu di asrama mereka sampai ada tugas untuk membasmi iblis lainnya. ゴミが増えてきたから清掃しときなさいよ。お腹ペコペコ。ご飯作ってね。私の制服も洗っておいてもらおうか。ちょっとそんな一気に。 Jadi korps pembasmi iblis ini terbagi menjadi 8 divisi ya para penonton, dan masing-masing divisi ini pun memiliki daerah kekuasaannya sendiri, yang dimana divisi yang diketuai oleh Kyoka ini termasuk ke dalam divisi 7. Selain itu juga, demi terjaminnya keamanan di markas mereka, masing-masing markas divisi korps pembasmi iblis ini dilindungi oleh sebuah perisai yang sangat kuat sekali, dan tentunya tidak mudah dijebol oleh iblis-iblis kroco. Nah, balik ke Mamang, Yuki sebagai satu-satunya pria atau mungkin pria pertama yang bekerja dalam organisasi pembasmi iblis, tentu kehadiran Yuki ini tidak bisa langsung diterima oleh skuad Kyoka begitu saja dong. Terutama si Himari ini gitu kan, yang nampak tidak menyukai Yuki. Ya nanti juga pasti kena cukurukuk nying ini si Himari. していて構わないぞ。いや、まさか組長の言うことに文句があるわけじゃないわよね。 Tapi Kyoka menjamin kepada seluruh anak buahnya, jika Yuki berani sekali saja melakukan cukurukuk atau hal-hal yang berbau cukurukuk lainnya kepada mereka, maka Kyoka sendirilah yang akan memotong sang Stephen Yuki tepat di hadapan mereka semua. Wah, mendengar akan ancaman dari Mama Kyoka, tentu di sini Yuki itu benar-benar harus menjaga sang Stephen agar tidak salah arah dan terbang kemana-mana gitu kan. Tapi semua itu berubah ketika Yuki secara tidak sengaja terpergok oleh Shushu yang tengah mengintip pemandian wanita. びっくりした。見ちゃった。とうとう尻尾を出したね、管理人さん。シュシちゃん。 Oh iya, selain bisa menjadi Ultraman boba, Shushu juga bisa berubah menjadi kecil ya cuy ya. Nah, Shushu yang memergoki Yuki ini pun langsung memfoto momen tersebut untuk mengancam Yuki guna menuruti semua keinginan Shushu. Yang mana jika Yuki masih ingin sang Stephen masih menempel di tubuhnya, maka Yuki harus なきゃ。私の奴隷になってよ、管理人さん。俺、すでに奴隷なのに。 tidak memiliki pilihan lain. Yuki pun mau tidak mau harus menuruti semua keinginan Shushu, seperti Yuki yang membersihkan kamarnya. Sebenarnya sih di momen ini Yuki itu memiliki kesempatan untuk mengambil handphone milik Susu gitu kan ketika Susu tengah lengah. Tapi yang diambil Yuki adalah いけない奴隷だね。 Yap, armor suci Kang. Aing pakai sih kalau jadi Yuki. Pakai apanya tuh, Bang? Itunya cu. Itunya apa, abangku? Oke, sampai mana kita tadi? Oh iya, keadaan Stephen Yuki semakin terancam ketika si Lolinel memberitahu Yuki bahwa hari ini dirinya, Himari, serta Mama Kyoka akan mengadakan sebuah rapat pertemuan antar divisi. Yang oleh sebab itu, Lolinel pun minta kepada Yuki untuk menjaga rumah ini bersama dengan Shushu, hanya berdua saja. いいかもしれませんね。いい人がする顔じゃないよ、あれは。 Tewas sudah cu ini Stephen. Sebab ketika mereka semua ada di rumah pun Susu ini begitu agresif gitu kan. Apalagi hanya berdua aja. Dan benar aja gitu, ketika Yuki berada di kamar Shushu, Shushu tiba-tiba meminta Yuki untuk melakukan taruhan dengan dirinya. Dimana jika salah satu dari mereka kalah dalam main game ini, maka pihak yang kalah harus melepaskan bajunya satu persatu. Wah, Yuki yang terkenal sebagai dewa game sih tentu dong dengan pede menerima penawaran dari Shushu. Tapi kenyataannya KO. 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 弱いね、管理人さん。 いや、 Yap, malah kena bantai cu ini si Yuki. Yang artinya apa? Ya, Yuki dengan terpaksa harus menunjukkan si pejantannya kepada Susu. Awalnya tentu dong sebagai pria bermartabat, Sigma, dan selalu menjaga kehormatannya, Yuki itu menolak akan permintaan dari Susu. Tapi karena Susu ini bisa berubah menjadi Ultraman boba, maka Yuki yang tidak bisa berkutik apa-apa lagi cuma bisa pasrah aja deh. Dan
なんか小さくて可愛いね、これ。ウケるんだけど。Hilang sudah boy, martabat sebagai seorang pria Sigma, cool dan selalu menjaga kehormatannya. Dikala sekali lagi Susu mengatakan, なんか小さくて可愛いね、これ。ウケるんだけど。kecil, kecil. Nona, Anda belum tahu saja kondisi kami ketika bangun tidur. Tapi di tengah-tengah penghinaan yang cukup membuat semua kaum pria terluka, tiba-tiba saja markas mereka disergap oleh sesosok monster raksasa. Shushu yang melihat akan kejadian ini sih santai-santai aja gitu. Toh dirinya pun bisa berubah menjadi Ultraman boba yang jauh lebih besar banget daripada monster yang menyerang kediaman mereka. Ya, memang sih awalnya Susu berhasil mengkombo dewa sang monster tersebut, tapi karena iblis ini terus-menerus muncul dan lama-kelamaan energi Susu pun mulai habis, maka seketika keadaan pun berbalik. Sedangkan Yuki yang sadar bahwa kini Susu dalam bahaya, tidak memiliki pilihan lain selain harus berubah ke bentuk iblisnya. Tapi gimana nih caranya? Kan sekarang Kyoka nggak ada. Tenang, karena Yuki teringat salah satu syarat berubah menjadi iblis ini harus mencium hal-hal yang berkaitan dengan Kyoka. Maka kini kita diperlihatkan Yuki yang langsung mencari barang-barang Kyoka untuk yang apalah cuy. Ya pokoknya di itulah ya. Yang oleh sebab itu kini kita diperlihatkan. Ya, meskipun bentuk iblis Yuki ini tidak sempurna, tapi dengan kekuatan yang OP-nya itu, maka Yuki dapat dengan mudahnya mengalahkan sang iblis raksasa tersebut. Namun dari sini pula lah juga Kang seketika membuat Susu itu jatuh cinta kepada Yuki. Dikala dirinya melihat sang Stephen yang sudah bersinar, bercahaya, dan menyala abangku, yang seketika membuat Susu mengatakan, iya, sekali diberi paham auto terpesona kan kamu Nona. Dan iya, setelah Susu melihat sang Stephen Yuki dalam keadaan prima, seketika membuat Susu terpelet Kang. 手放さないよ、ユッキー。 Lalu kini scene pun berganti dengan diperlihatkannya salah satu markas divisi pembasmi iblis yang masih belum diketahui divisi berapanya lah ya, yang tiba-tiba saja markas mereka terjebol oleh serangan iblis misterius yang mengkenokan mereka semua. Di mana salah satu iblis misterius ini memiliki bentuk seperti One-chan Sugoi, yang entah mengapa seperti memiliki hubungan misterius gitu kan dengan Mamang Yuki tampan kita. Nah, siapakah iblis One-chan Sugoi ini? Sebenarnya aing udah tahu sih, wong udah pernah aing bahas juga gitu kan. Tapi ya buat kalian yang sudah tahu jangan spoiler ya bro, kasihan yang belum nonton. So ikuti dulu lah Kang alur ceritanya. Lanjut, scene pun berganti dengan diperlihatkannya Yuki yang kini tengah menemani Mama Kyo. Maksud yang itu kawaii banget nying. Di mana di sini Mama Kyoka itu meminta kepada Yuki untuk menemaninya sebentar ke sebuah pemakaman yang diketahui pemakaman tersebut adalah pemakaman dari keluarga dan para penduduk desa Kyoka yang terbantai oleh sesosok iblis yang mengamuk di desanya. Dan Kyoka menamai iblis tersebut yaitu Sang Tanduk Satu. Yang mana karena pembantaian itulah membuat Kyoka berambisi untuk masuk ke dalam korps pembasmi iblis dan ingin menjadi komandan dari seluruh korps pembasmi iblis. Yang mana jika suatu saat nanti Kyoka bertemu dengan Sang Tanduk Satu, Kyoka janji ia akan mencabik-cabik iblis tersebut tanpa ampun sedikit pun. 一本角はまだ生きている。あいつだけは周期の中でも特に許さん。刻んで倒してやる。
Tapi ini ya, ketika Kyoka dan Yuki tengah bersantai sejenak, tiba-tiba saja mereka berdua mendapatkan sebuah panggilan darurat dari markas akan kemunculan gerombolan iblis yang datang secara tidak wajar di wilayah mereka. Kyoka yang sadar akan hal tersebut pun tentu dong tanpa banyak basa-basi langsung mengerahkan seluruh pasukannya termasuk Yuki untuk langsung membantai para iblis-iblis tersebut yang sebenarnya sih dengan kemampuan Ultraman, Boba, dan kemampuan Himari mereka semua itu sudah berhasil membasmi iblis-iblis itu gitu kan. Tapi semua itu berubah ketika tiba-tiba saja muncullah iya, muncullah sang tanduk satu serta iblis One-chan Sugoi yang langsung menyergap mereka semua. Wah, Kyoka yang sadar akan kemunculan sang tanduk satu tentu dong tanpa basa-basi langsung memerintahkan Yuki untuk menyerang mereka berdua. Yang pastinya hal tersebut tidaklah mudah cu. Karena ya kekuatan kedua iblis ini terutama sang iblis One-chan Sugoi cukup OP juga ya bro ya. Hingga ketika sang iblis One-chan Slebeu ini menangkap Yuki, Shuki じゃない。あなた。iya, entah apa yang ada di pikiran sang iblis One-chan Sugoi, tapi setelah dirinya melihat Yuki kayak ada ikatan batin gimana gitu uy. Namun karena kini dirinya sudah terluka akibat serangan Mamah Kyoka, maka kedua iblis ini pun memutuskan untuk mundur sementara. Sedangkan Kyoka awalnya sih dengan penuh amarah Mamah Kyoka itu berniat untuk mengejar kedua iblis tersebut gitu kan. Tapi karena kini Kyoka sadar bahwa keadaan anak buahnya tidak memungkinkan, maka Mamah Kyoka pun mengubah tujuannya untuk memprioritaskan keselamatan para anak buahnya tersebut. Dan ya singkatnya, setelah mereka semua menyelesaikan masalahnya itu, maka kini masuk ke segmen imbalan Kang. Yang mana imbalan kali ini gak main-main cu. Dimana imbalannya tersebut adalah sang Ichibos harus dibor brutal Kang oleh Kyoka. Oh my god! Sepertinya menarik deh. Tapi ada yang lebih menarik loh abangku. Dimana ketika Yuki ini tengah menikmati kesehariannya yang begitu bahagia, tiba-tiba saja muncullah. Konnichiwa. 7番組は元気だね。 I'll do anything, I'll do whatever it takes to... Ini nih bro, ini waifu nomor 1 aing sepanjang masa cu. Ya Mbak Tenka Mang, yang datang bersama dengan seorang wanita bernama Yachiko sekaligus kakak dari Himari. Hei, angen banget aing sama Mbak Tenka cu. Dimana ketika Mbak Tenka pertama kali melihat Mamang Yuki, ya udah auto kepelet ya cu ya kepada ketampanan MC hoki kita ini. 君が噂の奴隷くんか。 Nah, tujuan Ayang Tenka datang ke markas divisi 7 ini sih sebenarnya ingin membangun aliansi untuk bekerja sama membasmi para iblis ke depannya. Tapi karena Yachiko ini entah memiliki dendam pribadi atau gimana gitu kepada adiknya si Himari yang selalu ia anggap remeh, maka dari itu Mamah Kyoka yang tidak terima anak buahnya diremehkan begitu saja. Di sini Mamah Kyoka pun menantang skuad 6 untuk melakukan pertandingan antar skuad. Yang tentu hal ini pun langsung disetujui gitu kan oleh ketua dari divisi 6 Mai Ayang Tenka. 図はそっちに合わせるよ。またね、奴隷くん。 Nah, demi menunjukkan kekuatannya, Himari yang memang notabene-nya bisa meniru kekuatan seseorang. Di sini Himari pun meminta kepada Kyoka untuk meminjam Yuki untuk menjadi budaknya sementara. Ya, Kyoka sih sebenarnya tidak masalah akan hal tersebut. Hitung-hitung melihat sejauh mana lah kemampuan Yuki ini bisa digali. Tapi, itu boy, nambah majikan berarti nambah harem juga, ui. Baba Bowie. 今の流れであんたはこの東ひまりの奴隷になることが決定したわ。なん
Nah, tapi ketika Yuki menjalin kontrak dengan Himari, wujud Yuki ini agak sedikit berbeda ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Yap, ketika Yuki menjadi budak Himari, wujud Yuki ini seperti sesosok iblis assassin yang memiliki speed di atas rata-rata tapi dengan power yang menurun. Sedangkan ketika Yuki menjadi budak Memah Kyoka, justru sebaliknya ya bro, speed Yuki biasa aja tapi power Yuki di atas rata-rata. Yang dalam artian kekuatan dan bentuk rupa dari iblis Yuki ini tergantung dengan kekuatan apa yang majikannya miliki. Nah, singkatnya aja ya bro, karena Aing pun sudah tidak sabar melihat Ayang Tenkaku beraksi. Setelah latihan panjang Yuki dengan Himari, Yuki pun mendapatkan imbalan-imbalan yang wow sekali dari Himari. Dan hubungan Yuki dengan Himari pun semakin akrab, yang maka pada akhirnya hari duel antara skuad 7 dan 6 pun tiba. Yang mana kini kita diperlihatkan Mbak Tenka yang membawa satu orang lagi dari skuadnya yang diketahui bernama Sahara, yang tentunya mantap lah. Pada pertandingan pertama kita langsung disuguhkan akan duel antara Himari melawan sang kakak yaitu Yachiko. Nah, Himari memberitahu Yuki bahwa kekuatan Yachiko ini merupakan sebuah kekuatan yang dapat menghentikan dan mengulang waktu selama 5 detik dalam radius tertentu. Yang oleh sebab itu Himari ingin Yuki memanfaatkan kecepatannya untuk menyerang Yachiko secara cepat dan kabur keluar dari jangkauan radius Yachiko. Yachiko sendiri sebenarnya tidak terlalu peduli jika sang adik mengetahui rahasia kekuatannya. Toh mau bagaimanapun juga Yachiko yakin dirinya akan menang gitu kan. Tapi baru aja cuy ini pertandingan dimulai. 忠告してやろうひまり、お前は秒殺されるのじゃ。見せてくれるんじゃ。ゴールデン Yap, langsung kena critical hit nying ini si Yachiko. Sebenarnya sih meskipun kekuatan Yachiko ini cukup OP ya cu, di sini Yachiko itu benar-benar kesulitan jika dirinya harus melawan Himari dengan Yuki yang memiliki speed yang di luar nalar. Golden Yama! 5秒止まれ! おらんではないか! Hingga karena Yachiko sadar bahwa semua jurusnya ini sia-sia, maka Yachiko pun tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan ultinya, yaitu Prime Time. 10秒止まれ. Yap, Prime Time, di mana Yachiko bisa menghentikan waktu selama 10 detik lamanya, dan jangkauan dari Prime Time pun jauh lebih besar daripada jurus-jurus yang lainnya. Yang oleh sebab itulah kini kita diperlihatkan Himari dan Yuki yang seketika terkena critical hit dari Yachiko. Tapi apakah pertarungan ini sudah selesai? Belum dong bro. Sebab dengan titik darah penghabisannya, sekali lagi mereka berdua mencoba untuk menyerang Yachiko. Yang mana kita diperlihatkan これで終わりじゃ。 Yap, dengan menjadikan Yuki sebagai tumbal, pada akhirnya Himari pun berhasil mengalahkan sang kakak yang selalu meremehkannya tersebut. Namun maksud sang kakak meremehkan kekuatan dari Himari itu bukan karena sang kakak membenci Himari atau gimana gitu ya. Melainkan sang kakak sangat khawatir kepada Himari karena Yachiko takut jika Himari itu sampai kenapa-napa ketika dirinya masuk ke dalam divisi pembasmi iblis. Yang oleh sebab itulah, demi memancing Himari pulang ke rumah, Yachiko selalu mengolok-olok Himari dan membuat mentalnya menjadi hancur. Intinya sayang, tapi kayak agak lain juga gitu pengungkapan sayang Yachiko kepada Himari. Tapi ya bodo amat lah bro. Karena gini kita akan masuk ke dalam imbalannya dong teman-teman. Dimana karena Himari yang sudah banyak menghabiskan waktu dengan Yuki, lalu Himari pun melihat akan pengorbanan Yuki kepada dirinya. Pada akhirnya hal itu semua membuat Himari seketika jatuh cinta kepada Yuki. Dan karena kini Himari pun sudah cinta kepada Yuki, maka imbalan yang Yuki dapatkan adalah Yuki yang mendapatkan minuman Pocari Sweat dari Himari yang... kok jadi haus ya? Ore mo.
これって、今回の褒美。 Tanpa mereka berdua sadari, ketika Mamang Yuki tengah asyik-asiknya bercukur-ruku ke susu, diam-diam melihat itu semua. 体張る代償ってこういう。 Kayaknya si Susu jadi ke Bita Decu untuk menjadikan majikan Yuki Slebeu. Pada pertandingan selanjutnya, kini kita diperlihatkan Susu yang akan melawan Sahara. Nah, jika Susu memiliki jurus Ultraman Boba, maka Sahara memiliki jurus yang tidak kalah kuatnya ya bro dari Susu, yaitu Super Saiyan Boba. Dimana meskipun tubuh Sahara jauh lebih kecil, tapi kayaknya besarnya sama deh. Maksudnya itu, tapi kekuatan Super Saiyan Boba yang Sahara miliki ini tidak kalah overpower ya bro dari Ultraman Boba milik Susu. グーに対してじゃんけんは私の勝ち。後出しじゃんよ。 Tak ingin kalah dari sang Super Saiyan Boba, Susu pun langsung mengeluarkan ultinya, yaitu Ultraman Boba Jumbo. Dan modar nying ketimpa Boba Jumbo cu. Tapi tentu tidak semudah itu dong. Jika Susu memiliki jurus Ultraman Boba Jumbo, maka Sahara pun memiliki ulti yang bernama Ultra Instinct Boba. Dimana jika Sahara tidak sadarkan diri dalam mode Super Saiyan Bobanya, maka secara otomatis Sahara akan memasuki mode Ultra Instinct Boba yang dapat meningkatkan kekuatan Sahara berkali-kali lipat. Yang oleh sebab itu また区別なく攻撃するけど、その分パワーはさらに上昇する。そこまで。勝者若狭サハラ。 Yap, dalam sekali bantingan saja Susu dalam mode Ultraman Boba Jumbonya pun auto knockout. Dan pertandingan kedua ini pun dimenangkan Sahara dalam mode Ultra Instinct Boba. Yuki yang melihat Susu nampak galau karena kekalahannya. Tentu dong sebagai satu-satunya pria yang ada di sini, Yuki pun mencoba untuk menenangkan Susu dengan mengatakan, Susu, kamu jangan sedih dong. Kalau kamu sedih, aku nggak bisa minum susu lagi loh. Baper sudah abangku ketika Susu mendengar bahwa Yuki tidak bisa meminum susu tanpa susu. Yang oleh sebab itu, ya intinya Susu jadi semangat lah ketika tahu bahwa Yuki tidak bisa meminum susu tanpa dirinya. Tapi masalah baru muncul ketika pertandingan penentu antara kedua waifu aing, yaitu Mama Kyoka yang akan melawan Mbak Tenka, tiba-tiba saja di stop karena kemunculan sesosok monster misterius lagi yang karena burik jadi aing panggil aja si Otong lah. Yang entah apa tujuan si Otong ini sebenarnya, tapi karena di sini ada Mbak Tenka, tentu dong Mai Ayang Tenka tidak akan diam begitu saja. Dimana selain Mbak Tenka ini mampu menggunakan jurus teleportasi, ternyata ayangku ini juga bisa menggunakan jurus Black Hole loh Kang. GG-nya, udah GG, kawaii, manis, idaman aing banget lah. Dan karena semua masalah sudah beres, serta pertandingan antar skuad 6 dan 7 pun dianggap seri, serta hubungan Himari dan Yachiko pun sudah mulai membaik, maka skuad 6 pun memutuskan untuk pergi dari markas skuad 7. Tapi tidak dengan Mbak Tenka, Mang. Sebab setelah Mbak Tenka bertemu dengan Yuki dan melihat kegigihan Yuki, seketika membuat Mbak Tenka itu menjadi tergila-gila kepada Mamang Yuki tampan kita. Bahkan saking tergila-gilanya Tenka kepada Yuki, ya, Mbak Tenka diam-diam masuk ke kamar Yuki yang seolah-olah mengatakan, akan kucukurukuk kamu sampai pagi Yuki. Tak berhenti sampai situ saja cu. Tenka yang sudah tidak bisa lagi menahan perasaan cintanya kepada Yuki, di keesokan harinya Tenka pun langsung menemui Mama Kyoka untuk meminta Yuki secara langsung dari Kyoka.
一つだけ人事に関して。なんだ。奴隷くん、私にちょうだい。 Dan apakah Mama Kyoka akan memberikan Yuki kepada Mbak Tenka? Mari kita lanjut pada part berikutnya, Mamang. Hai, bye-bye. Langgung banget, Cok. Iya, aduh udah serak cu suara aing, tapi demi kalian apa sih ya enggak? Apalah kocak ini editor. So, jadi jawaban Kyoka akan permintaan dari Tenka itu adalah tidak ya bro. Tapi bukan Tenka namanya jika menyerah begitu saja. Meskipun Kyoka menolak menyerahkan Yuki kepada dirinya, tapi Tenka masih berambisi untuk mendapatkan Yuki dari jalan pacaran, Mang. Ya, kalau soal hubungan pribadi sih Mama Kyoka tidak bisa mencampuri itu semua gitu. Yang oleh sebab itu, Tenka tanpa banyak basa-basi, Mbak Tenka pun langsung menghampiri Yuki ke kamarnya. Dan たくましく育ってくれれば甘えちゃうかも。 ya, secara brutal dan ugal-ugalan, Tenka memasuki kamar Yuki untuk mengajaknya berpacaran dan pastinya cukurukuk dong saat itu juga. Baba Bowie. Namun, belum sempat percukurukukan itu terjadi, tiba-tiba saja muncullah susu yang memergoki mereka berdua. Sadar bahwa aksinya kali ini gagal, tentu membuat Tenka ini semakin tertarik kepada Yuki. Dan mulai dari sini, Tenka akan melakukan segala cara demi mendapatkan cintanya dari Yuki tersebut. Sekaligus scene ini pun juga menutup alur cerita dari anime yang berjudul Aing Ingin Menjadi Budak Part 1, abangku. Serak anjing suara aing.